Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab Bulughul Maram pada bab sifat salat Nabi, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, yang kalau kita hitung niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, kata Allah SWT dalam ayat ini, menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Jangankan dari mulai kita hidup, kita mulai hidup hari ini saja, di hari ini saja kita hitung nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan mampu, apalagi kita menghitungnya dari awal kita hidup. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan kita di akhirat nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, bab yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah bab yang sangat penting, dan memang salat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyuruh istri dan anaknya tinggal di satu lembah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Rabbana, wahai Rabb kami,
Inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya saya menjadikan anak-anak saya ini bertempat di sini nih. Inni askantu min dzurriyyati, aku tempatkan keturunanku ini biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang ghairi dzi zar'in, di situ tidak ada tanaman-tanaman. Bayangkan, Hajar, anaknya yang masih merah, Nabi Ismail alaihissalam, ditempatkan di satu lembah yang di situ tidak ada pohon-pohonan. Kemudian biwadin ghairi dzi zar'in, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah inda baitikal muharram, yang di situ di lembah yang tidak ada tanam-tanaman yang tandus, yang dekat di sisi Baitullah, Baitul Haram, yaitu Ka'bah, Baitul Atiq. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah, agar mereka mau mendirikan sholat. Padahal di situ tidak ada pohon-pohonan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdoa agar mereka diberikan air, agar mereka diberikan kehidupan. Justru liyuqimus shalah, agar mereka bisa mendirikan sholat. Bayangkan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam khusus satu doa disebutkan dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikanlah saya ini termasuk orang-orang yang muqimas shalah, yang bisa mendirikan sholat. Kita tahu Nabi Ibrahim bagaimana imannya yang sangat hebat, bagaimana ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, tapi beliau masih tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu menjadi orang-orang yang Rabbi ja'alni muqimas shalah, agar dia dijadikan orang yang suka mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Wa min dzurriyyati, bukan saya saja, tapi juga keturunan saya. Ini Nabi Ibrahim. Kira-kira kita pernah gak minta agar Allah SWT mudahkan kita untuk bisa mendirikan sholat? Kira-kira pernah gak? Pernah ya? Tapi lupa kali ya. Nabi Ibrahim bayangkan, udah imannya tingkat tinggi, ketauhidannya luar biasa, tapi tetap minta kepada Allah SWT agar dia dijadikan orang yang mampu bisa mendirikan sholat dan juga keturunan saya. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan. Para nabi dan rasul mereka sholat, tentunya dengan tata cara yang berbeda-beda. Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Kata Allah SWT, masing-masing umat kami jadikan syir'atan wa minhaja. Syir'ah itu syariat, aturan hukum. Wa minhaja, tata cara, manhaj. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu rukun yang sangat penting di dalam sholat adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Sampai surat Al-Fatihah ini juga disebut dengan surat As-Shalah. Surat Al-Fatihah itu apa? Disebut dengan surat apa? As-Shalah. Karena Al-Fatihah itu banyak macam-macamnya. Nama-namanya. Kadang disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau induknya Al-Kitab, Al-Quran juga. Kadang juga disebut As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang, karena surat Al-Fatihah itu semuanya berjumlah 7 ayat. Kadang juga disebut dengan surah As-Shalah, surat As-Shalah, karena di dalam sholat kita diwajibkan dan menjadi rukun untuk membaca suratul Fatihah. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang disampaikan dalam riwayat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat Nabi,
Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan la salata, tidak salat, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi ummil Qur'an. Ummil Qur'an yaitu suratul Fatihah. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan la salata. La salata ini menurut para ulama adalah nafyan lis shalah asy-syar'iyyah. Artinya tidak menjadi sebuah salat ya, secara syar'i. Jadi tidak menjadi sebuah salat secara syar'i. Ini bukan apa? La nahi. La nahi itu apa? La yang larangan. La itu jangan. Tapi la tidak di sini. Karena di dalam bahasa Arab itu ada la nahi, ada juga la an-nafyi atau an-nafyu. Jadi ada la an-nahyu dan la an-nafyu. Kalau la nahi atau la nahyu itu sebuah larangan yang diartikan dengan jangan. Tapi kalau la nafi tidak. Ya. Ini menyebutkan nafyan lis salati syar'iyyah. Dia tidak menjadi salat secara syar'iyyah kalau dia tidak membaca ummul Qur'an. Ada juga yang mengartikan la di sini apa? La sihhata. La sihhata as-shalah. Tidak sah salat. Jadi tidak sah salat. Kalau tidak sah salat berarti apa? Enggak jadi salatnya. Ada juga sebagian mengartikan lal kamala, tidak sempurna. Tapi yang dimaksud di sini secara sahih adalah apa? La sahhata. Tidak sah salat. Artinya enggak jadi salatnya. Siapa? Liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Bagi orang yang tidak membaca ummil Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Maksudnya apa di dalam salatnya? Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni disebutkan la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. La tujzi'u. Ajza'a yujzi'u. Al-jaza' dari kata-kata jaza menjadi ajza'a. Tidak akan dibalas pahala salat orang yang tidak membaca di dalamnya Fatihatul Kitab. Kalau enggak dibalas pahalanya maksudnya apa? Tidak mendapatkan pahala, enggak jadi itu salat. Cuman sekedar apa? Salat aja tapi enggak ada pahala gitu. Bagi orang yang tidak membaca di dalam salat tersebut di Fatihatul Kitab, yaitu Fatihatul Kitab Al-Fatihah. Dalam hadis lain juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, ada 3 hadis di sini tentang salatul Fatihah di dalam apa? Salat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan 3 hadis. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna, kata para sahabat, na'am, ya kami baca. Qala, maka kata Rasulullah, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Janganlah kalian lakukan kecuali membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya tidaklah sah salat bagi orang yang tidak membacanya, yaitu Al-Fatihah. Jadi dari 3 hadis ini saling mendukung tentang bagaimana pentingnya suratul Fatihah di dalam sholat, sehingga dia menjadi sebuah rukun. Rukun sholat yang dikenal dengan rukun qauliyah, rukun qauli. Karena rukun di dalam sholat itu ada 3. Rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Rukun qalbi adalah rukun di mana dia harus lakukan dengan hati. Seperti apa? Niat. Jadi niat itu bagian dari rukun. Ada lagi rukun fi'li, gerakan-gerakan. Ada yang namanya sujud, ada yang namanya ruku, ada yang namanya i'tidal. Itu kan gerakan-gerakan. Fi'li itu dengan melakukan gerakan, perbuatan. Ada yang namanya rukun qauli, dengan ucapan. Makanya Fatihah itu harus diucapkan. Kalau kita sholat, bukan dalam hati.
Ada orang, Ustaz, gimana Ustaz, kalau saya baca Fatihah nggak pakai diucapin tapi hati. Justru kalau saya baca di hati lebih khusyuk katanya. Ya saya bilang nggak jadi. Karena Fatihah bukan niat. Dia apa? Rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Paling tidak, kata para ulama, istima'u nafsi. Kalau kita sholat sendiri atau sholat berjamaah sebagai makmum, istima'u nafsi, kita baca sesuai dengan kuping kita yang kita dengar. Kalau jadi kita makmum nih, kita jadi makmum, maka nggak perlu kencang-kencang, yang kencang itu imam aja. Jangan kita saingan sama imam gitu. Habis waladhdallin, amin, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim belakang imam. Enggak. Istima'u nafsi, kasih dengar diri kita saja, tidak orang lain. Minimal itu. Jadi nggak cukup saya kan lebih khusus kalau di dalam hati saya. Ya bukan masalah khusyuknya di sini, masalah jadi atau tidak salat kita. Karena dia bagian dari apa? Rukun. Jamaah sekalian, hadis ini asluhu fi sahihain. Jadi hadis ini asalnya berada di Sahih Bukhari dan Muslim. Para ulama memasukkan hadis ini menjadi hadis-hadis yang sahih dengan sanad-sanad yang sahih. Jamaah sekalian, di sini disebutkan tidaklah menjadi sebuah salat secara syar'i, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Apa yang disebut dengan Ummul Quran? Al-Fatihah. Kadang-kadang juga disebut dengan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Karena kata Imam Qurtubi, dinamai Al-Fatihah dengan Fatihatul Kitab. Ini satu nama surat Al-Fatihah, namanya apa? Fatihatul Kitab. Dinamai hal tersebut li'annahu la tuftahu qiraatul Quran illa biha lafdhan. Karena sesungguhnya tidaklah dibuka Al-Quran, bacaan Al-Quran kecuali dengan kita melihat tulisan Al-Fatihah. Kalau kita buka Al-Quran, yang pertama sekali kita lihat surat apa? Al-Fatihah di depan sebagai muqaddimah. Wa tubtahu biha al-kitabah fil mushafi khattan. Dan juga dibuka Al-Quran secara tulisan di mushaf, itu Al-Fatihah. Wa tubtahu biha as-salawat, dan juga dibuka salat itu dengan suratul Fatihah. Secara Al-Quran, suratul Fatihah habis kita takbir, lalu kita doa iftitah, lalu kita membaca Al-Fatihah. Nah, inilah pentingnya suratul Fatihah. Disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Imam Bukhari mengatakan summiyat Ummul Kitab li'annahu yubtada'u bi kitabatiha. Karena sesungguhnya Al-Quran dimulai dengan tulisannya itu Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Dan dimulai juga sholat dengan Fatihatul Kitab. Jadi, dan kata Imam Qurtubi, kenapa disebut Ummul Quran? Li'annaha mutadamminatun li jami'i ulumil Quran. Karena suratul Fatihah itu isinya mengandung semua ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran isinya diperas. Tahu gak diperas? Intisarinya itu berada di suratul Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Apa isi Al-Quran secara global? Isi Al-Quran pertama tentang tauhid, baik tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah, tentang keimanan. Ini isi kandungan Al-Quran secara global. Yang kedua tentang syariah, ibadah, akhlak. Al-Quran semuanya menjelaskan tentang apa? Syariat, tentang ibadah, tentang akhlak. Yang ketiga tentang al-wa'ad wal-wa'id, tentang janji Allah dan ancamannya. Lalu Al-Quran juga menjelaskan tentang al-qasas, kisah-kisah. Baik kisah para rasul, para nabi, atau kisah-kisah orang-orang yang soleh, atau kisah-kisah orang-orang yang apa? Berlaku zalim seperti Fir'aun dan lain sebagainya. Itu jelaskan dalam Al-Quran. At-targhib wa tarhib.
Nah, di dalam Al-Fatihah itu berisi itu. Apa yang ingin kita ambil? Seperti Al-Quran berbicara tentang tauhid, tentang iman, tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Maka di dalam surat Al-Fatihah ada. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Nah, ini mengandung tauhid rububiyah. Rabbil Alamin itu mengandung tauhid rububiyah. Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu, kepada mulai Allah kami beribadah, ini mengandung tauhid uluhiyah. Jadi Al-Quran itu berisi tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat, ar-Rahman, ar-Rahim. Maka di dalam surah Al-Fatihah ada. Al-Quran berbicara tentang syariah ibadah. Ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada mulai Allah kami beribadah, maka di sini mengandung bahwa kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, artinya wa iyyaka nasta'in, kepada mulai Allah kami meminta. Salah satu cara meminta kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Dan doa itu adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah sebuah ibadah. Jadi kalau kita lagi berdoa, berarti di situ kita lagi sedang apa? Beribadah. Kalau kita sedang beribadah, berarti kalau kita berdoa kita dapat pahala. Dan bahkan kata para ulama, doa itu merupakan afdhalul ibadah, ibadah yang utama. Doa. Kenapa? Karena ketika seorang hamba dia berdoa, berarti dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala suka kalau hamba itu butuh kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Jadi ketika kita beribadah, kita berdoa, kita memperlihatkan diri kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperlihatkan diri kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika manusia, hambanya sangat butuh kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Dan makanya disebutkan, kata para ulama, semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki unsur-unsur doa. Apa yang kita lihat? Salat, pasti dalam salat itu ada doanya, ada enggak? Ketika kita disujud diperintahkan untuk apa? Fa'aksiru bis sujud. Banyakinlah apa? Fa'aksiru bid doa. Banyakinlah doa. Kenapa? Karena ketika kita sujud, di situ termasuk bagian dari tempat waktu yang diijabah. Maka kalau kita lagi sujud, fa'aksiru bid doa. Banyakin doa. Tentunya kalau kita sholat sunnah, kalau sholat wajib, kesian makmum. Imam mau doa, imam makmum udah apa? Apalagi kalau yang hidungnya meler terus, disuruh banyak apa? Disuruh lamain sujud aja, kesian gitu ya. Ya kalau kita sholat sendiri deh gitu. Di tasyahud juga begitu, tasyahud akhir itu juga tempatnya doa. Di mana kata Rasulullah SAW, tidak terlepas kalau dia beliau berdoa di dalam apa? Tasyahud akhir. Salah satunya apa? Minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada beberapa doa di situ disebutkan. Ketika kita haji, apalagi haji, banyak sekali doa. Banyak doa, bahkan doa yang paling sangat populer, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita lagi tawaf tuh, antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, di situ kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Pokoknya dalam setiap gerakan-gerakan dalam apa? Ibadah sholat, pasti di situ ada doa. Kita lagi apa? Jamarat, kita berdoa. Kita lagi sa'i, kita berdoa. Kita haji, berdoa. Kita sholat, berdoa. Kita puasa juga diperintahkan banyak doa. Bahkan
ada 3 orang yang doanya la turaddu du'auhu, tidak ditolak doanya. Siapa mereka? As-shaim hatta yuftirah. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bahkan ketika kita berbuka pun diperintahkan untuk berdoa. Jadi semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, ini situ ada unsur-unsur doa. Karena doa bagian dari kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat suka kepada hambanya yang senantiasa minta. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari 3 hadis ini yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, termasuk juga di situ diriwayatkan dalam beberapa riwayat perawi hadis seperti Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Kesimpulannya, yang pertama, Ummul Quran atau Fatihatul Kitab min asma'i surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin juga termasuk nama surat. Surat apa? Surat Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang surat apa? Surat Fatihatul Kitab. Surat apa? Surat Ummul Quran. Surat apa? Surat Ummul Kitab. Itu semuanya sama. Jadi dia termasuk pembuka. Semua mushaf kalau kita lihat ya, itu dibuka dengan tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia mengandung semua isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang kita ingin ambil dari Fatihah umpamanya tadi? Tadi tauhid sudah, ibadah syariah sudah. Termasuk juga al-qasas, kisah-kisah. Di mana ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat. Itu ada kandungan makna kisah. Siapa mereka yang diberikan nikmat? Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Itu orang-orang yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan banyak lagi. Bahkan disebutkan oleh para ulama, walaha iddatu asma'in. Bagi suratul Fatihah, itu banyak sekali nama-namanya. Salah satu surat yang paling banyak namanya adalah suratul Fatihah. Yang paling banyak namanya. At-Taubah, paling surat At-Taubah. Yang satu mengatakan, iya surah Baroah sama juga. Tapi kalau yang namanya Fatihah itu paling banyak. Kulluha tushiru ila fadliha wa ahammiyatiha. Semuanya itu menjelaskan isyarat tentang keutamaan dan pentingnya suratul Fatihah. Sesuai dengan namanya. Kadang-kadang disebut dengan surah Ruqyah. Kadang-kadang disebut dengan apa? Surah juga apa? Sab'atul Masani, 7 yang diulang-ulang, dan banyak lagi. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini menjelaskan bahwa suratul Fatihah itu merupakan ruknun min arkanis shalah. La tasihus shalah biduniha. Tidaklah sah salat kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Dan membaca suratul Fatihah itu fi kulli rakaatin, setiap rakaat. Bukan hanya di rakaat yang pertama. Dalilnya mana? Dalilnya saat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang salah di dalam sholatnya, kemudian ditutup ajaran tersebut dengan mengatakan summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu di dalam sholatmu semuanya, di dalam setiap rakaat. Jadi suratul Fatihah. Oleh karena itu kita sama-sama baca suratul Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya, Bu. Nanti kata-kata a'udzu di dalam Al-Fatihah nanti ada di dalam hadis, bisa dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim atau a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Atau bisa juga dibaca a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi
wa nafthihi wa nafsihi. Ada beberapa riwayat. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga boleh. Karena memang apa? Disebutkan dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Ya. Apabila kita baca Al-Qur'an maka minta perlindungan kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini harus tahu bacaannya alhamdu, tidak dibaca alhamdu. Jadi jangan hidup lagi itu baca. Yang sudah sukun mati dihidupin lagi alhamdu. Yang benar alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kata-kata ma di dalam suratul Fatihah ala riwayatin boleh qasir, pendek, boleh dibaca panjang. Boleh dibaca Maliki yaumiddin. Riwayat lain mengatakan Maliki yaumiddin. Dua-duanya boleh. Artinya kalau ada imam yang bacanya Maliki yaumiddin, jangan resah. Kenapa? Karena memang itu ada riwayatnya. Kecuali dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bacanya panjang apa enggak? Malikin nas. Maknanya panjang apa pendek? Pendek. Kalau dibaca panjang salah. Kalau dibaca Malikin nas. Kenapa? Tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang panjangnya Malikin nas. Tapi surat Al-Fatihah ada. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati dalam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena dia kalau tidak digerakkan iyanya, karena di situ ada syiddah, tasydid, maka berarti ya kana abudu wa ya kana stain dau'us syamsi. Ya kana abu iyyaka dengan tanpa digerakkan ya kana abudu wa ya kana stain, itu artinya dau'us syamsi. Apa arti dau'us syamsi? Cahaya matahari. Ini bisa dilihat di dalam tulisan Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentang ya kana abudu wa ya kana stain. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya apa? Dau'us syamsi. Apa arti dau'us syamsi? Cahaya matahari. Berarti kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari, na'budu, kami beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari, kami minta pertolongan kepadamu. Enggak boleh. Masa kita minta pertolongan beribadah kepada siapa? Cahaya matahari. Tapi kalau kita gerakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Iyyaka itu kanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Makanya jangan lupa dibaca iyyaka na'budu, artinya salah. Sama dengan takbir, dulu pernah saya bahas tentang takbir itu beberapa kali pertemuan. Takbir yang utama rukun adalah takbiratul ihram. Sehingga kata para ulama, kalau takbiratul ihramnya aja udah salah, maka kesonoan sholat kita udah salah deh. Kenapa? Karena dibuka dengan takbiratul ihram, sehingga takbiratul ihram itu harus betul-betul kita baca dengan Allahu
Allahu Akbar. Tidak dibaca Allahu Akbar. Kenapa? Kalau Allahu Akbar, di situ ada huruf hamzah istifham yang artinya apakah Allah Maha Besar? Padahal kita nggak boleh mempertanyakan kebesaran Allah. Apalagi kalau barnya panjang. Allahu Akbar. Allah itu beduk. Padahal Allah adalah Akbar, Maha Besar. Maka itu nggak boleh salah. Atau ditambah dengan wawu di tengah-tengah. Allahu Akbar. Ada kayak baca gitu ya? Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar, bukan Allahu Wakbar. Coba deh kalau kita lihat dengerin takbir kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan itu. Padahal salah. Kenapa? Karena Allahu Akbar itu satu kesatuan. Allah yang Maha Besar. Sifat Allah Akbar. Naat man'ut. Allah yang Maha Besar. Allah, siapa Allah? Allahu Akbaru. Atau tablat dan khobar. Allah itu Maha Besar. Allah itu apa? Maha Besar. Sehingga tidak boleh apa? Ditambah Allah Akbar dan Maha Besar. Nggak boleh. Jadi itu apa? Salah. Apalagi Fatihah juga begitu. Makanya kita perlu latihan dalam setiap hari. Kita ngaji, harus talaki, kita baca Fatihah kepada seorang apa? Guru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Po. Bukan sirata, tapi siratal. Po. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Jangan sampai suratal ladzina an'amta. Tapi an'amta. Saya ulangi. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, huruf ghin ya bukan ghairil, bukan pakai g, bukan ghairil maghdubi tapi ghairil maghdubi. Maghdu tidak dilepas, tidak ghairil maghdu, tidak magh. Itu namanya qalqalah, tapi di tenggorokan gitu. Yang benar ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya. Amin. Sunnahnya baca Fatihah di dalam sholat, baik imam maupun makmum. Bukan makmum aja, imam juga disunahkan. Karena dalam hadis, "Idza ammana al-imam, ammana al-ma'mum, ammana al-malaikah." Apabila imam mengatakan amin, maka hendaknya makmum juga mengatakan amin. Dan bareng di situ para malaikat pun mengatakan amin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan kita cuma baca nyebut amin saja,
berbarengan dengan aminnya para malaikat, kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya. Amin. Jadi jangan sampai ada baru waladdallin, baru lin udah ada yang nyamber duluan di belakang. Amin. Padahal kita belum sampai gitu. Belum selesai udah apa? Udah ada yang nyamber aminnya gitu. Tungguin dulu imam selesai baca amin. Paling tidak senapas. Waladdallin. Amin. Jadi jangan sampai belum selesai udah disambar duluan oleh makmum. Padahal apa? Belum selesai. Kenapa? Kalau udah disambar, dia tidak bareng dengan aminnya para malaikat. Karena di situ ketika kita berbarengan dengan aminnya malaikat, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, cuman kata amin doang. Apa sih amin? Istajib lana ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kewajiban atau rukun di dalam membaca suratul Fatihah ketika kita sholat. La sholata ay la nafiyah. Secara zatiyah. Artinya esensi sholat kalau kita nggak baca Fatihah, nggak jadi sholat kita. La nafiyah. Linafiyah zat. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam tafsir Al-Qayyim menjelaskan, suratul Fatihah ishtamalatil Fatihatu ala ummahatil matalib al-aliyah atam mushtimalin. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, suratul Fatihah ini mengandung unsur-unsur ya, permohonan-permohonan yang sangat penting ya. Permohonan yang sangat sempurna di dalam apa? Suratul Fatihah. Jadi dia mengandung isi yang sangat apa? Sempurna, mengandung ibadah yang sangat sempurna, di mana di situ ada 3. Nah, di situ disebutkan di salah satu asma. Di dalam surah Fatihah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Rabb, Rabbil Alamin. Ya. Kemudian itu semuanya merujuk kepada Al-Asmaul Husna was Sifatil Ula. Nama yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Nah, jadi Allah itu nama Allah yang sangat mulia. Ar-Rabb, Ar-Rahman juga begitu. Kita artikan Ar-Rabb itu apa? Ar-Rabb. Rabb. Kalau biasanya kita artikan Rabb apa? Rabb Tuhan ya. Maka Rabbana atina. Kalau ilah artinya ilah. Ilahi, Tuhan juga ya. Padahal antara Rabb dengan ilah itu beda. Memang saat kadang-kadang bahasa Arab, bahasa Al-Quran ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu belum tentu bisa mewakili gitu. Seperti Ar-Rabb, Rabb dengan apa? Ilah. Ilah itu al-ma'bud bihaq. Ilah itu adalah sesuatu yang disembah dengan benar. Allah itu ilah. Karena dia disembah dengan benar, diibadahi dengan benar. Sedangkan Rabb, ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Apa Rabb? Rabb itu Khaliqul Alamin. Yang kedua, Rabb itu adalah Mudabbirul Alamin. Yang ketiga, Muqaddirul Alamin. Ada 3 kandungan kata-kata Rabb disebutkan oleh para ulama. Pertama, Rabbil Alamin. Allah Rabb, ini alam. Kalau dulu kan kita masih kecil, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin itu apa? Seru sekalian alam. Ada tulisannya apa? Saya nggak tahu tuh kok bisa diartikan seru sekalian alam. Allah itu Tuhan seru sekalian alam. Saya nggak tahu arti seru itu. Yang saya tahu seru itu apa? Rame, seru kan gitu. Ada tuh terjemahan begitu. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ini terjemahan zaman dulu gitu ya. Nah, atau juga terjemahan zaman dulu di dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang apa? Khardalin. Jadi Allah Maha mengetahui sebesar biji sawi. Biji sawi, disebut biji sawi gitu.
Padahal kalau kita ke tukang sayur juga nggak pernah tahu tentang apa? Biji sawi gitu. Tapi di situ ada biji sawi gitu. Nah, sekarang berubah lagi apa? Terjemahannya bukan biji sawi, sebesar atom yang paling kecil gitu. Nah, ini apa terjemahan? Nah, termasuk Rob. Ya, Rob itu apa? Artinya apa? Al-Khaliqul Alamin, pencipta alam. Allah itu Rabbil Alamin. Kemudian segala puji bagi Allah, Rob yang menciptakan ini alam. Segala puji bagi Allah, Rob siapa Allah? Mudabbiril Alamin, yang mengatur ini alam. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini alam, tidak ditinggalkan begitu saja ini alam. Tapi setelah diciptakan diatur. Diatur kehidupannya. Kehidupan manusia diatur, hewan-hewan diatur, para malaikat, jin, alam, tumbuh-tumbuhan, semuanya apa? Diatur oleh Allah SWT. Setelah diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah itu apa? Muqaddirul alamin. Allah tentukan masing-masing. Si ini, si fulan umurnya segini, si fulan umurnya segini. Pohon-pohon ini segini umurnya. Itu ditentukan, rezekinya juga ditentukan, jodohnya ditentukan, semuanya. Itu yang disebut dengan Rabbil Alamin. Jadi bukan hanya diatur aja, tapi juga ditentukan kehidupannya. Karena Allah yang Maha menentukan. Udah suruh ke? Belum ya? Masih 2 jam lagi suruh ke? Jamaah sekalian, nah makanya Al-Fatihah itu mengandung, kata para ulama, dia mengandung begitu banyak akmalu tadammunin, kesempurnaan kandungan isi suratul Fatihah. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Ar-Rahman saja dengan Ar-Rahim itu beda. Kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, walaupun akar katanya sama dengan dari kata-kata rahmah, rahmat. Tapi ketika kita mengatakan Ar-Rahman, itu maknanya berbeda dengan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau bahasa kita, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal Ar-Rahman artinya apa? Rahmatullah aman. Rahmat Allah umum. Di mana? Fid dunya, di dunia. Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim, rahmatullahi khasan lil mu'minina fil akhirah. Rahmat Allah khusus untuk orang-orang mukmin, tapi nanti di akhirat. Itu beda. Jadi Rahman itu apa? Rahmat Allah aman umum, bagi siapa saja mereka mendapatkan rahmat Allah. Di mana? Di dunia. Siapa aja dapat. Orang kafir, orang mukmin semuanya dapat. Tumbuh-tumbuhan, hewan semuanya dapat. Tapi khusus Rahmanir Rahim, Ar-Rahim khasan lil mu'minina fil akhirah. Rahmat Allah khusus nanti untuk orang-orang mukmin di akhirat. Dan disitulah rahmat Allah 99 diberikan. Sehingga orang masuk ke dalam surga, orang mukmin masuk ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah. Jadi orang mukmin itu nanti masuk ke dalam surga dengan sebab adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ngandelin amalnya sih sedikit. Ngandelin amalnya sedikit, tapi karena di sana ada rahmat Allah SWT, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Jamaah sekalian, wa bunyatis suratu 'alal uluhiyah. Jadi surat ini dibangun di atas uluhiyah. Iyyaka na'budu. Kepada mulai Allah kami beribadah, hanya kepada mulai Allah. Ini inti dari semua tugas para nabi dan rasul. Wa kadzalika ba'atsna likulli nabiyyin wa kadzalika ba'atsna likulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan begitulah kami utus dalam setiap umat ada seorang rasul. Tugasnya apa? An i'budullah, agar mereka memerintahkan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini tugas rasul itu. Dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwah untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Inti dari di mana kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mereka beribadah. Maksudnya apa? Liya'budun itu ay liwahiduna fil ibadah, kata ulama.
agar mereka mau mentauhidkanku di dalam beribadah. Bukan hanya sekedar agar mereka beribadah padaku, bukan hanya sekedar itu. Agar mereka mau mentauhidkanku di dalam beribadah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Liya'budun ay liwahiduna fil ibadah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu mengandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, wa iyyaka nasta'in. Kita minta hanya pada Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, Rabbil alamin. Jadi kandungan maknanya begitu luar biasa. Kemudian juga penetapan adanya hari akhir. Hari di mana akan kita jumpai nanti di akhirat, yang dikenal dengan apa? Yaumul akhir, maliki yaumiddin. Apa arti maliki yaumiddin? Yaumiddin itu apa? Yaum itu artinya apa? Hari. Din awalnya din apa? Dinul Islam. Artinya apa? Kenapa kok dinul Islam? Kenapa agama disebut ad-din? Ad-din itu al-jaza, kama tadinu tudanu. Ya. Jadi agama itu disebut al-jaza, dibalas. Karena agama itu adalah sesuatu yang dimana ketika dia diberikan sebuah apa? Ajaran, ketika kita melakukan apa saja di dunia ini akan dibalas oleh Allah SWT. Agama mengajarkan gitu. Makanya walaupun bahasa Sanskerta itu agama itu apa? Tidak gama. Kacau apa tidak apa? Tidak kacau ya. Memang orang yang tidak beragama apa? Kacau kan gitu. Tapi orang yang beragama apa? Nggak kacau kan gitu. Tapi maksudnya bukan itu gitu. Itu bahasa Sanskerta itu ya. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu pasti sangat dibalas oleh Allah SWT. Sekecil apapun. Walau dzarrah. Walaupun seberat zarrah. Zarrah itu apa? Biji sawi zaman dulu. Biji sawi. Padahal kita nggak kenal biji sawi itu apa. Tukang sayur aja nggak tahu. Apalagi saya itu. Seberat zarrah itu seberat benda yang paling kecil apa kira-kira? Proton. Neutron. Dulu atom. Ada lagi yang kecil. Proton, neutron. Macam-macam itu. Pokoknya sekecil, itu akan dibalas. Artinya apa? Akan dibalas. Mata kita aja, mata kita berkedip dengan kedipan kebencian kepada Allah. Kan biasa gitu. Bencinya dengan mata kita. Itu akan dibalas mata kita tuh. Kan ada orang ngelihat orang, bukan di hati tapi di mata. Matanya mata kebencian. Di apa? Ini yang dimiring-miringin gitu. Itu kan kecil tuh. Itu akan dibalas oleh Allah SWT. Itu mata. Bibir juga begitu. Tahu gak bibir suka ngejeblein, diginiin. Itu akan dibalas juga nanti di akhirat. Hati-hati. Jadi bukan hanya sekedar tangan, mulut yang ngomongin orang, bukan. Bibir juga ketika kita jeblein itu dibalas oleh nanti di akhirat. Sekecil-kecilnya itu. Nah, oleh karena itulah disebut dinul Islam, agama Islam. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dengan suratul Fatihah ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sebulan yang akan datang insya Allah ya. Karena sudah syuruk nih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan berarti pas. Pas. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.